untuk nutup perjumpaan kita ini, Pak Anton. Nah, saya punya cerita, Pak Anton, buat teman-teman semua nih, Pak Anton. Boleh ya rekan-rekan kita untuk saya mendongeng gitu ya. Nah, Pasti boleh, Pak Alex. pasti. Yang penting ini positif buat kita, gitu kan ya. Nah, Nah, oke. Nah, rekan-rekan, ini saya di suatu desa, suatu kerajaan gitu ya, suatu kerajaan. Itu ada seorang raja melakukan sayembara. Sayembaranya apa? Dia anaknya dia, putrinya itu sakit, Pak Anton. Sakit. Dan sudah dicarikan berbagai macam tabib, tapi nggak bisa sembuh, Pak Anton. Akhirnya hmm, dilakukanlah sayembara, siapapun yang berhasil menyembuhkan penyakit putrinya, itu semua permintaannya pasti akan dipenuhi, termasuk akan menjadi menantu kerajaan. Wah, kan luar enak banget, Pak Anton ya. ya, Satu demi satu orang datang membawa resep herbal dari masing-masing negaranya. Sampai suatu ketika, Pak Anton, ada distributor HDI datang, Pak Anton. Membawa paket for start isi starter tadi, Pak Anton. Nah, wah, singkat cerita, singkat cerita, Pak Anton, pemuda tersebut bisa berhasil menyembuhkan penyakit putrinya. Lalu pemuda tersebut dipanggil seorang raja, ditanyai, apa permintaanmu? Tanah atau emas atau apa? Pemuda itu bilang ke raja, bilang gini, saya nggak minta itu semua, raja. Desa saya itu lagi masa kekeringan. Banyak paketnya itu tidak bisa makan. Saya cuma minta beras, raja. Wah, dalam hati, Pak Anton, rajanya, walah, cuma beras toh. Enteng. Nah, hmm, tetapi pemuda itu sambil ngeluarin papan catur, Pak Anton. Pemuda itu bilang, tapi raja, ngitung berasnya, raja, itu berdasarkan papan catur. Yang dimana raja nanti setiap kotak papan catur, itu raja isi satu, dan kotak berikutnya diisi kelipatannya. Langsung kan, Pak Anton, raja cuma lihat, wah ya, papan catur kan isinya cuma 8 kali 8 kotak. Cuma isinya 64 kotak. Diisi saat dari angka satu berlaku kelipatan. Kan nggak akan banyak. Saat hmm, diisi kotak pertama satu, kotak kedua keisi 6, isi dua, kotak ketiga nah, keisi 4 gitu ya. Raja cuma ya, cengar-cengir ya, Pak Ton ya. Tapi setelah kotak ke kelihatannya 10, sedikit. nah setelah tengah kotak baru terisi, rajanya sudah stres gitu ya. Nih ya, rekan-rekan di angkanya. Kotak keempat sudah di angka 8, 5, 16, sampai di kotak ke-32. Ini sudah di angka berapa ini ya? Sudah jutaan butir beras. Itu rajanya sudah cengar-cengir tuh. Satu lumbung sudah habis. Mau diterusin, rajanya bilang, stop anak muda. Saya pasti tidak akan bisa memenuhi. Kenapa? Ini Panton. Kalau dibuka sampai full kotak caturnya, Panton. Ini yang terjadi, Hmm, Panton. Ini bahasanya apa ya? lebih besar lagi gitu ya. Lebih Ini besar udah lagi. miliaran jadi triliunan. Nah, ini apa ya? Triliun lebih besar juga nih, Panton ya. Lebih dari triliun juga nih. Iya. Nah, maksudnya apa, rekan-rekan semua? Nah, rekan-rekan, maksud dari cerita ini adalah potensi kekuatan dari bisnis network marketing, khususnya HDI, yang dimana sistem kita itu kelipatannya bukan lagi efek ini, Pak Anton ya, bukan hitungannya deret hitung, tapi sudah Ya, multiplikasi, Pak Anton. ya, Kalau kita bisa menduplikasikan kemampuan kita, cara kerja kita, mindset kita, pola kerja kita ke rekan kerja kita, dan rekan kerja kita tuh mau melakukan hal yang sama seperti kita, otomatis ya Pak Anton, jumlah orang yang tumbuh itu jumlahnya bukan lagi tambahnya satu dua gitu, Anton, tapi bisa langsung melipat betul. banyak, dan otomatis Pak Anton Multiplikasinya banyak ya. multiplikasinya banyak. Otomatis pastikan Pak Anton, kalau jumlah orangnya bertambah, otomatis omsetnya juga pertambahnya bukan bukan lagi per bulan 10% ya Pak Anton ya, bisa langsung satu Betul. bulan lompatnya belum 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 gitu Pak Anton ya. Nah itu pula Berkali-kali lipat ya Pak Alex ya tadi ya. berkali-kali lipat Pak Anton. Makanya sering kita alami ya Pak Anton ya. Bulan ini income-nya masih 1 juta, 2 juta. Tapi tiba-tiba waktu 2 bulan bisa langsung puluhan juta bahkan Pak Anton ya. Kan sudah banyak. Ya, Karena apa? Multiplikasi terjadi.
Nah, itu Ya, begitu Pak Anton. Inilah kekuatan yang ada didapatkan dari bisnis network marketing Pak Anton. Yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di bidang pekerjaan yang lain nih Pak Anton. betul. Nah, kalau profesional kan kenaikannya setahun cuma sekali gitu ya. Itu pun kalau naik gitu ya. Nah, gitu pula mungkin kalau di konvensional-konvensional Pak Anton. Nggak bisa seperti itu juga. Karena yang mengerjakan nggak akan bisa sebanyak kita Pak Anton. Seperti itu. Ya, betul. Betul. Ya, begitu ya rekan-rekan semua, buat teman-teman semua. eh, itu yang bisa kami sharingkan saya dan Pak Anton tentang training business plan. Tapi rekan-rekan jangan lupa ikuti lagi ya 4 training yang lain, yaitu ada NEO, New Enterprise Orientation, lalu ada HTS, How to Start, untuk kita belajar bagaimana sih cara menjalankan, ada 9 langkah suksesnya. Lalu ada training tentang PK, Product Knowledge-nya, sama How to do presentation-nya, untuk bagaimana cara kita membawakan presentasinya dengan benar. Oke, sekian dari saya dan Pak Anton. Thank you buat semuanya. Go Royal Crown.